Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak dirimu sudah mau berkenan kembali terhubung dengan Mari di sini. Sekarang Mari akan tarik kartu tarot lagi untuk menarik energi dari seseorang yang saat sekarang atau dalam waktu dekat mengharapkan kesempatan kedua dari dirimu, ya. Mengharapkan kamu memberikan kesempatan kepada dia untuk tetap melanjutkan apapun itu jenis hubungan yang dia anggap sebagai hubungan yang istimewa dengan dirimu. Oke, baik. Namun sebelum mulai tarik kartu tarotnya, mari ingatkan ini adalah general reading. Energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya di sini tuh akan vice versa. Tarikan energinya itu ke bolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Nah, ini sebenarnya Mari udah tarik 3 kartu tarot ya sebagai pembukaan pembacaan kita kali ini. Oke, siapa dia? Sosok seseorang yang mengharapkan kesempatan kedua dengan dirimu. Nah, ini kalau Mari tangkap ya, energinya seseorang yang sudah berhubungan dengan dirimu itu minimal 1 tahun, gitu ya, minimal 1 tahun. Nah, selama ini ya gitu ya, jadi mungkin kamu udah berpisah nih, lumayan lama dengan dia, lumayan lama di sini. Paling cepet tuh kayaknya energi 6 bulan ya, energi 6 bulan dari pertama kali kamu ngelihat video ini, gitu ya. Kalian telah terpisah minimal tuh ya, paling sedikit tuh sudah 6 bulan. Nah, di sana memang ada beberapa, tapi golongan kecil ini ya, golongan kecil tuh ada 3 bulan gitu, tapi sedikit sekali. Nah, lebih cenderung tuh 6 bulan ke atas. Nah, jadi kamu telah berpisah dengan dia, gitu ya. Ini bisa orangnya jauh dari kamu, ini jauh banget. Hubungan yang LDR kayak gitu ya. Nah, jadi dalam perpisahan kalian ini dia itu selalu menunggu dirimu. Entah ini penyebab perpisahannya karena kamu yang minta pisah kayak gitu ya. Itu sebagian besar di sini. Kamu yang justru minta pisah dari dia. Kamu yang justru kayak yang ingin mengakhiri hubungan bersama dengan dia. Padahal dia di sini kayak nganggap bahwa relationship kalian ini cukup kuat. Nah, kayak gitu ya. Dia menganggap dalam hubungan ini justru kamu ya sosok yang nampaknya agak kurang terkendali di sini. Gitu loh, ya. Tanpa ngejudge ya. Mari ngomong seperti ini tanpa ngejudge kamu. Sorry jika kamu merasa tersinggung. Nah, jadi gini, orang ini sebenarnya tulus sama kamu, gitu ya. Orang ini sebenarnya sungguhan dengan kamu, walaupun ada jarak yang jauh banget memisahkan kalian berdua. Tapi ini dia kayak lebih cenderung orang yang lebih banyak bersabarnya di sini, gitu loh ya. Kamu sosok seseorang tuh yang nampaknya energinya itu masih kayak gini. Masih energinya tuh energi yang goyang banget dalam hubungan kalian. Nah, jadi selama terkoneksi dengan kamu, dia di situ belajar menjadi sosok pribadi yang lebih kuat lagi. Karena dia tahu kalau kamu tuh insan manusia itu yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Karena mungkin kamu punya prinsip-prinsip tersendiri gitu ya. Atau kamu punya gaya kehidupan yang berbeda jauh dari dia gitu ya. Mungkin kamu masih punya sikap untuk bebas ya. Jadi ini kayak kecenderungannya kamu yang selalu kayak kepengen lari dari dia. Nah, kayak gitu. Nah, karena dia punya ketulusan itu tadi, walaupun dia di sini tidak melakukan kesalahan dalam hubungan kalian, dia aku yang akan datang minta maaf sama kamu. Aku yang akan datang untuk menggugah hatinya kamu. Nah, apalagi jika orang ini ternyata yang duluan membuat kamu tuh ngerasa
gedek di sana gitu ya, karena memang beberapa ini orangnya agak keras di sini. Kalau Mari tangkap, orangnya agak keras, tapi sesungguhnya tuh di dalam jiwanya dia ini orangnya lembut ini. Nah kayak gitu. Kebetulan aja kamu dan dia itu bertemu di saat dia tuh sedang mau ngerapiin dirinya dia. Tapi percayalah ya, dia telah banyak belajar tentang bagaimana itu menjadi seorang pribadi yang layak untuk dicintai, yang layak untuk disayangi. Nah, kayak gitu, ya. Jadi orang ini nampaknya akan segera hadir dalam hidupnya kamu untuk nyampein gitu ya. Atau mungkin beberapa ini udah datang orangnya. Tapi dia akan datang untuk nyampein maksud dan tujuannya dia. Dia akan gagah datang ke kamu. Gitu ya. Dia akan belak-belakan ngomong sama kamu. Aku ingin kita berdua itu kembali untuk bersama. Nah, gitu ya. Dia akan datang untuk minta maaf. Datang gagah dia di sini. Berani dia untuk menurunkan egonya dia demi bisa mendapatkan kesempatan berikutnya dari kamu. Nah gitu. Dia tahu ketika dia punya niatan yang demikian, ini adalah sebuah tantangan besar bagi dia. Tapi dia bilang, aku tuh udah nggak betah untuk menunggu waktu. Jadi dia ini tidak lagi menunggu momen gitu ya. Tapi dia orang yang akan menciptakan momen, kesempatan untuk bisa mengutarakan maksud dan tujuan dia kepada dirimu. Nah, kayak gitu. Ya. Karena ini untuk beberapa juga bisa energinya itu agak vice versa. Ternyata kamu adalah sosok yang lembut banget dalam hubungan ini. Jadi, sosok kelembutannya kamu itu bisa menundukkan sisi liar dari dirinya dia. Gitu loh ya. Dia tahu ini bisa ya. Ini bisa prasangka dia aja. Kalau tanpa kamu, ini hidupnya itu bakal bisa out-outan. Bakal bisa berantakan, kayak gitu. Karena ternyata dia adalah orang yang tidak terkendali di sini. Nah, hanya kamu kayaknya satu-satunya itu dia anggap sebagai pawangnya dia. Seseorang yang bisa menundukkan egonya dia, yang bisa menundukkan emosinya dia, hanya dirimu. Nah di sana ya. Jadi sikap kerasnya kamu, kita katakan lah ya, misalnya kamu yang ternyata keras dalam hubungan ini, sikap kerasnya kamu, dia tuh udah tahu dan dia tuh udah kayak siap sedia. Bagaimanapun kekerasannya kamu, dia akan coba untuk memahami itu dan dia akan lawan kekerasan kamu itu. Oh, bukan dia lawan ya, tapi dia akan counterbalancing kekerasannya kamu itu dengan kelembutan. Nah, atau sebaliknya, orang ini sudah tahu atau orang ini berprasangka apabila tidak dengan kamu, dia ini makin kelewatan arah dalam hidup. Dia ini bahkan bisa berpotensi menghancurkan hidup dia sendiri. Nah gitu. Satu-satunya orang yang bisa bikin dia tuh menyerah, gitu ya. Yang bisa bikin dia itu tersentuh, kamu. Yang menjinakkan, yang mampu menjinakkan sisi keliaran di dirinya itu adalah kamu. Nah di sana. Dalam perpisahan kalian, ya, ini kan ada jeda di sini kalau Mari lihat ya. Dalam jedanya kalian ini, dia di situ nampaknya sudah belajar gitu ya. Oh, harusnya tuh baiknya kayak gini ya. Semestinya aku tuh berlaku seperti itu ya. Nah, banyak teori-teori, petikan-petikan teorinya dia ketika merenungi kebersamaan kalian selama ini. Dan saat ini dia tuh kayak yang kepengen kamu berikan dia kesempatan untuk praktek langsung dengan kamu. Nah, di sana. Dan orang ini energinya itu akan cepet banget datang. Ya, tadi beberapa ini sudah datang. Udah datang itu kayak sekitar 2,5 bulan yang lalu. Gitu ya, minimal 2,5 bulan yang lalu ini udah datang. Iya 2,5 gitu ya. Kalau udah hubungannya lama berpisah itu 2,5 bulan yang lalu itu kamu udah ketemu lagi sama dia. Untuk beberapa tentu saja ya, ini general. Ya, dia udah datang lagi karena dia tuh udah nggak sabar, pengen cepet aja lagi. Pengen cepet ngobrol sama kamu, pengen cepet bermesraan lagi sama kamu.
pengen cepet ngebenahin lagi hubungan kalian yang hampir berantakan. Nah, seperti itu ya. Oke. Baik, sekarang kita akan lihat gambaran tentang orang ini. Gitu ya. Jadi ada kayak tolong taklukkan aku, atau yang aku mau menaklukkan keegoanku, ya, merendahkan hatiku demi bisa terhubung lagi bersama kamu, gitu. Nah, dalam perpisahan kalian ini orangnya Mari nampak menjaga dirinya dia, gitu ya. Jadi ketika kalian berpisah, dia tuh nggak sibuk mencari penggantinya kamu, ya. Dia nggak sibuk cari wanita atau pria lain untuk menggantikan posisi dirimu, tidak. Tapi dia dalam proses perpisahan, dalam situasi perpisahan kalian, dia ini pandai banget untuk menjaga dirinya dia. Nah, gitu ya. Jadi dia tuh kayak yang bikin lingkaran di dalam hidupnya dia. Dia tuh nggak yang mau mengizinkan orang masuk dalam hidupnya, atau dia tidak memaksakan dirinya untuk membuka hati dia kepada orang-orang baru. Karena yang dia mau itu untuk saat belakangan hari ini, yaitu bersama kamu, gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat bagaimana sih ciri-ciri orang ini. Siapa dia, gitu ya. Jadi dalam hubungan kalian, dia merasa bahwa dia telah menjadi supporter yang baik bagi kamu, atau energi sebaliknya, ternyata kamu adalah seseorang yang banyak banget nge-support dia, gitu ya. Setidaknya kamu ini menjadi cheerleadersnya dia, penyemangatnya dia, kayak gitu ya. Kamu di sini sebagai seseorang yang nampaknya itu bisa ngebuster energi dia. Nah, gitu ya. Kamu orang yang mengajak dia untuk naik, ya, untuk naik level kehidupannya. Nah, gitu. Misalnya ketika kamu bertemu dengan orang ini, dia tuh dalam keadaan terpuruk, kayak gitu ya. Nah, ketika dengan kamu tuh kayak ngasih dia semangat. Ayo kamu bisa, ayo kamu mampu, ayo semangat beb, semangat sayang. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi dia menganggap kamu tuh partner yang bukan hanya sekedar hanya manja-manja nggak jelas gitu ya. Tapi hadirnya kamu itu mengajak dia untuk merubah hidupnya dia, ya, merubah hidupnya dia untuk jadi lebih baik lagi, gitu. Kata-kata motivasi kamu, ya, itu bikin dia kayak yang semangat lagi, walaupun untuk beberapa dia ini dalam kondisi down, gitu ya. Memang beberapa diantaranya dia lagi sedang melakukan sebuah project, atau dia sedang bekerja, gitu ya. Tapi dia mulai suntuk di situ dalam pekerjaan dia itu. Udah yang kayak ngerasa gelisah aja dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya. Tapi kamu kasih dia kayak secercah harapan untuk dia tetap bersemangat, berjuang terus. Nah, kayak gitu ya. Tidak patah arang, tidak patah api, ya, tidak padam api di situ. Nah, gitu ya. Jadi dia melihat hubungan kalian ini sebenarnya hubungan yang saling ada. Nah, kayak gitu ya, saling ada, atau minimal kamu tuh ada untuk dia. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi ada beberapa pencapaian dalam hidupnya dia, itu yang dia anggap salah satu penyebabnya atau support sistemnya adalah dirimu, gitu ya. Oke, baik. Dan nampaknya hubungan kalian ini disetujui oleh banyak orang, minimal oleh teman-teman kalian, kayak gitu ya. Atau mungkin disetujui oleh misalnya katakanlah ya anakmu atau anaknya dia, kayak gitu ya. Jadi ada orang yang tahu tentang hubungan kalian ini, dan orang yang tahu itu cukup memberikan cukup memberikan sebuah support untuk kalian tuh bisa tetap bersama, gitu. Oke, baik. Kita lihat lagi siapa orang ini. Iya, nampaknya ini hubungan kalian tuh agak rumit, gitu ya. Agak rumit. Jadi kayak yang di antara support, tapi juga banyak selisih pahamnya kalian di sini. Nah, kita banyak selisih paham, entah itu internal kalian atau justru rongrongan dari luar hubungan kalian.
Misalnya ada pihak keluarga yang terlibat di sana, atau mungkin ada seseorang yang cemburu gitu ya, yang kurang suka tentang hubungan kalian ini gitu. Tapi yang jelasnya ada salah satu di antara kalian berdua itu yang selalu untuk coba bertahan di sini ya, mempertahankan hubungan ini bukan karena ada masalah lantas langsung cepet banget masalah ini membawa kehancuran bagi hubungan kalian, tapi setidaknya ada yang berusaha mati-matian gitu ya. Seven of Wands soalnya ya. Jadi ada usaha mati-matian di sini untuk tetap mengambil posisi mengamankan hubungan ini. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Dan kemudian dia ini bisa kayak yang kadang-kadang mungkin kamu memotivasi dia itu, dia agak kewalahan di sana gitu loh ya. Saking banyaknya jalan-jalan baik yang kamu bukakan ke dia, kadang-kadang dia agak kelakapan juga nih gitu ya. Mungkin kamu tuh energinya energi cepet banget ya, pengen ada perubahan baik dalam hidupnya dia. Jadi kamu tuh kayak membombardir dia gitu ya, dengan ajakan-ajakan, dengan apalah kayak gitu ya. Kamu membombardir dia, dan kadang-kadang kamu tuh nggak sabar menunggu dia itu dalam proses perubahan hidupnya. Nah, memang beberapa di sini hidup dia itu berubah ketika dia sudah pisah justru dari kamu, gitu ya. Tapi walaupun telah pisah, kamu mungkin belum menikmati hasil dari perubahan dalam hidupnya dia. Tapi di situ dia tetap akui gitu ya, bahwa kalau nggak gara-gara kamu yang dulu dampingin dia nggak akan bisa punya kehidupan seperti yang sekarang ini. Nah, kayak gitu. Jadi kayak yang ini orang agak berhutang budi ya sama kamu gitu ya. Lagi-lagi ini urusannya agak susah gitu ya. Urusannya agak susah. Ya, memang beberapa tadi tuh dapat support dari orang-orang yang tahu tentang hubungan kalian, tetapi juga ada di sini justru orang-orang yang tahu tentang hubungan kalian menjadi batu ganjalan dalam relationship-nya kalian ini. Nah, kayak gitu. Tapi senakal apapun orang ini, selemah apapun orang ini yang kamu ketahui gitu ya, dia di sini akhirnya punya semangat justru ya, berubah dia. Punya semangat justru tuh kayak yang optimis dalam hidup. Nah, salah satunya adalah dia akan memacu keoptimisannya dia itu untuk ngeburu kamu, untuk mengejar kesempatan bisa bersama dengan kamu. Kalau dulu kamu lihat orangnya tuh lemah, sekarang orang itu udah kuat banget gitu ya. Orang ini udah kuat banget, rasa percaya dirinya tuh udah naik gitu. Nah, di sana ya. Dan orang ini kayaknya siap banget ini untuk menempuh untuk menempuh konsekuensi, untuk menanggung konsekuensi agar bisa bersama dengan kamu. Nah, ini mari lihat usianya kayak usia 27 ya, 28, mulai dari 28 tahun ke atas ini ya usianya dia gitu. Rambut hitam ya, kebanyakan ini rambutnya hitam, agak jarang itu rambutnya pendek ya. Kalau dia cowok nih, kalau dia cowok ini rambutnya tebel, hitam tebel. Nah, itu nggak yang rapi, rambut dia tuh nggak yang rapi. Ini yang mari lihat ya, kebanyakan itu rambutnya tuh nggak rapi. Rambutnya tuh kayak yang sering banget menyentuh telinga, atau bahkan udah lewat dari ujung telinga gitu kan. Kalau laki-laki kan gitu ya, mereka kan tolak ukurnya tuh, wah ini rambut nggak boleh nyentuh telinga gitu kan, itu udah dikatakan gondrong gitu kan. Nah, kalau orang ini tuh enggak gitu ya. Orang ini tuh ya sering banget, lebih sering dia itu tampilannya rambut nyentuh telinga, atau rambut depan ini udah hampir-hampir tusuk mata gitu ya, apa itu namanya ya, kena ke mata gitu ya. Nah, yang jelasnya itu rambutnya tebal, ikal. Kebanyakan di sini yang mari lihat tuh rambutnya ikal. Nah, tadi mari katakan beberapa di antara kalian itu hubungannya sama orang luar negeri gitu ya. Jelas ya, ini orang luar negeri banget modelannya, rambutnya pirang, beberapa gondrong. Tapi satu di sini kesamaan ya, kebanyakan ya,
itu rambutnya ikal, rambutnya cenderung keriting, tidak yang lurus lembut gitu ya. Lurus pun dia tapi kasar, model rambut itu kasar gitu, tebel. Nah di sana ya. Kemudian orang ini nampaknya suka pakai baju yang agak-agak warna-warna gelap gitu. Warna kesukaannya dia tuh nampaknya agak-agak coklat atau kehijau-hijauan atau biru. Nah gitu ya warnanya. Nah kalau dia ini seorang wanita kurang lebih sama ya, rambutnya tuh agak-agak ikal. Ini perawakannya ini tidak kecil ya. Perawakan rata-rata wanita, katakan ini wanita Asia. Tapi ya tentu kalau ini bule nampaknya agak tinggi dari kamu ya. Lebih tinggi dari kamu. Mungkin kamu tuh ada tingginya kamu itu nampaknya hanya sebatas telinganya dia aja. Nah kayak gitu ya. Perawakannya lumayan bagus gitu. Dibilang gemuk enggak gitu ya. Tapi ceking juga enggak. Jadi pas dia. Rata-rata tuh proporsional kayak gitu bentukannya. Nah, beberapa memang ini kayak tinggi besar gitu ya. Badannya tinggi besar walaupun dia wanita, mau dia ini tinggi besar, dada bidang gitu ya. Lengan itu nampaknya agak panjang sedikit. Maksudnya gini. Kan ada tuh bentuk tubuh tuh dia agak ada kayak gitu ya. Pokoknya gitulah ya, beberapa yang mari lihat dia agak sedikit aneh kayak gitu, agak sedikit aneh kok lengannya lewat dari ini, aduh gimana ya, pokoknya gitu aja lah, lihatlah ada sesuatu bentukan lengannya tuh yang agak kurang proporsional, tapi bobot tubuh baru proporsional di sana gitu ya. Nah kemudian ini apa ya, modelannya itu kulitnya cenderung agak gelap gitu ya. Walaupun dia bule, misalnya kamu tuh berhubungan dengan bule, tapi dia tuh nggak yang putih gitu. Mungkin senang berjemur kayak gitu ya. Kayak kulit mari gini, kayak kulit mari gini. Ini kan nggak bisa dikatakan putih ya. Kalau untuk orang Tionghoa seperti mari ini nggak putih ini. Gimana bilangnya ya? Agak kuning langsat tuh dia agak lebih gelap tonenya kayak gitu ya. Nah kebanyakan ya memang gelap lah, kalau cowok Indonesia tuh kebanyakan gelap di situ. Di sana ya agak-agak gelap, nggak bisa dikatakan putih di situ. Ini wajahnya ya, bentuk wajahnya tuh agak bersegi ya, rahangnya tuh kenceng, bersegi dia. Mungkin itu bentuk wajah apa itu dikatakan? Lancip kayak gini tuh loh. Bentuk wajah oval lah gitu ya, bentuk wajah oval atau yang persegi kayak orang kita Batak ya, maaf ya, orang kita Batak itu kan rahangnya itu kan agak berbentuk gitu ya. Yang model kayak gitu dia. Jidatnya agak tinggi ya, jidatnya agak tinggi. Jadi karena jidatnya agak tinggi tuh matanya agak cekung ke dalam gitu ya, untuk beberapa di sana. Ya kalau raut wajahnya itu agak keras ini, agak keras memang. Ataukah hidup dia memang agak keras ya selama ini ya, jadi kayak berdampak gitu ke wajahnya dia. Hidungnya agak mancung, tidak pesek, yang pastinya tidak pesek, agak mancung lah kayak gitu ya. Agak tinggi, hidung itu agak tinggi tulangnya. Nah di situ. Alis hitam banget, tebal alisnya gitu. Oke, baik, kita lihat lagi siapa orang ini. Iya, orang ini apa ya, orang itu kayaknya mau gerak itu gerak yang cepat gitu ya. Orangnya itu bisa yang nggak sabaran anaknya gitu. Dia tuh apa tuh namanya ya, mau ini agak terburu-buru. Kadang-kadang karena sikap terburu-buru dia ini bisa bikin masalah baru bagi dia. Nah gitu. Jadi apakah kedatangan dia nanti untuk meminta kesempatan kedua ini sebenarnya belum lagi kesempatan yang tepat untuk dia, untuk kamu gitu ya, untuk kamu, karena kamu tuh belum ready untuk menerima dia kembali gitu ya. Nah tapi orang ini nanti tuh nggak akan peduli gitu loh ya.
Yang penting dia datang dulu sama kamu. Dia mau ngelihat hasil yang cepat dulu. Apakah ada peluang-peluang yang akan kamu berikan ke dia. Nah, ini ngomongnya cepat. Nah, kebanyakan ngomongnya tuh cepat. Nah, kayak gitu. Jalannya tuh bisa kayak jalan orang yang cepat. Berkendara itu maunya tuh balap aja. Gitu ya. Balap aja. Nggak sabaran kalau di perjalanan itu dia nggak sabaran. Maunya tuh langsung sampai tujuan. Di sana agak kurang bisa ini menikmati hidup kalau Marilla. Itulah tadi, apakah hidup dia tuh memang keras kayak gitu ya selama ini gitu. Jadi ini orang bisa kelihatan keras di luar, tapi sebenarnya tuh lembut di dalam. Nah, di sana banyak perjuangan dalam hidupnya dia, gitu ya. Oke. Dalam hubungan kalian bisa dia tuh yang lebih banyak menghubungi, gitu ya. Dia yang lebih banyak chatting kamu, dia yang lebih banyak duluan membuka percakapan dengan kamu. Nah, di sana ya. Oke. Agak ceroboh orangnya, agak ceroboh, kurang berhati-hati dia, gitu. Mudah tersulut marahnya dia, walaupun sesungguhnya amarah dia yang tersulut ini dia pun tahu ini salah, gitu ya. Jadi dia ini mengkontrol emosinya dia. Nampaknya itu salah satu PR-nya dia ya dalam hidup ini, mengontrol emosi-emosinya dia. Emosi yang tidak percaya, emosi sedih, emosi marah, gitu ya. Mudah galauan kayak gitu ya. Nah, itu PR-PR-nya dia. Kalau mari lihat. Gitu. Orangnya agak kurang tenang dalam bersikap. Oke. Nah, beberapa di antara kalian ini udah kayak pernah ngomongin tentang pernikahan. Nah, di sana ya. Kalau kondisinya masih pacaran, udah pernah ini membahas tentang pernikahan. Planning tuh kayak gimana, nanti kita tinggalnya di sini ya. Nanti anak kita sekian. Gitu ya. Indah banget ketika ngomongin tentang pernikahan tuh, indah banget. Nah, kayak gitu. Kok nampaknya ini sebuah hubungan yang menjanjikan. Nah, beberapa tadi ini nampaknya mantan suaminya kamu atau mantan istrinya kamu, kayak gitu ya. Atau seseorang yang belum menjadi mantan tapi sudah ada keterpisahan antara kalian berdua. Kalian pernah mengalami situasi yang manis banget, setidaknya itu menurut dia. Gitu ya. Ada sebuah kisah itu yang dia tahu bahwa ada niatan gitu ya. Ada niatan kamu tuh setidaknya untuk ngebahagiain dia. Nah, di situ. Dan jangan-jangan kebahagiaan yang paling salah satu kebahagiaan yang paling bahagia dalam hidupnya adalah ketika bertemu dengan kamu. Nah, beberapa di antara kalian ini bertemunya di sebuah occasion ya. Itu occasion itu bahasanya, beberapa di antara kalian itu awal pertemuannya dari sebuah hajatan, dari sebuah pesta. Nah, kayak kita ya, dari sebuah acara-acara yang itu merayakan sesuatu. Nah, misalnya lagi ada di apa katakan ya, perusahaan lagi gathering gitu ya, atau ya pokoknya gitu ya. Kebanyakan ketemu tuh di sebuah acara yang merayakan sebuah pencapaian, entah ulang tahun, entah pernikahan kayak gitu ya. Yang jelasnya tempat-tempat yang happy di situ, banyak orang yang happy di situ ya. Nah, kemudian ada yang lagi mendapatkan reward yang kayak gitu tuh ya, di situ kalian bertemunya. Oke. Nah, beberapa ini bisa kayak yang apakah dia atasannya kamu, apakah dia karyawannya kamu, ataukah dia gurunya kamu, atau kamu yang justru gurunya dia, kayak gitu ya. Ada energi yang nampaknya itu kayak yang menerima dan memberikan anugerah. Seperti itu ya. Hubungan kalian ini memberi dan menerima anugerahnya itu kelihatan besar. Jadi itu tadi, orang ini bisa kayak nganggap kamu itu hal yang terbaik yang pernah dia miliki dalam hidupnya dia. Nah, di sana ya, beberapa ini karena dijodohkan. Maksudnya gini,
dikenalkan oleh teman, kenalkan ini si Anu, ya gitu ya, melalui perkenalan duluan. Nah di situ di sana ya, ini bisa sebenarnya orang penting ini. Kalau mari lihat ya, beberapa ini orang penting. Apakah dia bisnismen gitu ya, apakah dia seseorang yang punya perusahaan, dia punya pabrik di sini gitu ya, di sana. Beberapa orang sukses banget di sini, orang yang kayaknya udah punya duit banyak. Nah gitu. Atau mungkin kamu ya, ternyata kamu yang orang sukses banget, jadi kamu tuh orang yang membantu dia. Tadi kan ini energinya kan energi bantu-bantuan di sini nih. Kalau mari lihat awal-awalnya gitu ya, kedekatan kalian itu banyak saling membantunya, entah kamu yang banyak bantu dia atau dia yang banyak bantu kamu. Nah kayak kita. Tapi sebelum kalian berpisah belakangan ini, dia nampaknya udah nunjukkan perjuangan yang total ya untuk dirimu. Ya, atau kamu yang pernah berjuang total banget untuk dia. Kayak kita ya. Oke, ini gambaran orangnya. Kalau mari katakan dia memang sulit banget ya kalau untuk menentukan pilihan dengan kamu. Nah gitu. Maksudnya gini, menentukan pilihan ini kayak mana? Kalau untuk mundur dari kamu, ini perkara besar bagi dia. Pisah dari kamu, ini perkara besar. Bahkan untuk beberapa di antara kalian udah pisahnya itu agak lama ya, agak hitungan tahun-tahunan. Tapi dia bisa aja membohongi dirinya dia bahwa kamu dan dia tuh belum pisah. Sering sekali dia membohongi dirinya dia tentang situasi dan keadaan hubungan kalian ini. Walaupun dia tahu saat sekarang kamu tuh udah punya pasangan sesungguhnya gitu ya. Tapi dia tuh yang mau tadi bohong ke dirinya dia, walaupun kamu udah pasangan tapi nggak ada tuh gitu. Dia selalu bilang tuh nggak ada gitu ya, karena kamu satu-satunya target bagi dia. Kamu dijadikan target sebagai kepemilikan bagi dia. Di situ sana ya. Jadi orang ini kalau mari katakan beberapa itu dia agak pendiam ya, orangnya agak pendiam, tidak terlalu banyak mau komplain sama kamu gitu, tidak banyak mau komplain. Kalaupun kalian di sini ribut, saya rasa ketika kalian ribut itu dia mungkin gak akan minta maaf sama kamu, beberapa ya. Dia pura-pura aja tuh nganggap, gak ada keributan itu. Kami lagi baik-baik aja kok. Di sana ya. Males banget dia sebenarnya memperpanjang-panjang kehebohan dengan kamu. Gak mau dia, gitu. Beberapa orangnya ini agak kurang romantis ya, mari lihat. Agak kurang romantis di sana. Kadang dia tuh banyak nggak tahu apa yang harus dia lakukan sama kamu. Untuk di sebuah situasi-situasi tertentu, dia bisa itu terserah kamu deh, gitu ya. Baiknya menurut kamu tuh kayak gimana? Aku manut, gitu. Walaupun hati dia tuh nggak senang dengan keputusan kamu, tapi ya udahlah, biar aja lah. Di sana dia ya udah biar aja. Pokoknya kamu suka gitu. Pokoknya kamu tuh nggak ngehebohin dia. Udah biar aja. Nah katanya gitu. Ya. Kalau kamu tuh orangnya bandel banget dalam hubungan kalian, dia mau itu yang membiarkan kamu dengan kebandelannya kamu. Gitu. Bisa dia ngomong sekali dua kali sama kamu, jangan kayak gitu ya Beb ya. Bisa dia ngomong, tapi habis dari situ udahlah. Kalaupun dia marah, tapi dia udahlah, nanti daripada ribut,
daripada kacau di sini. Sedangkan aku nggak komplain-komplain dia aja, dia bisa heboh katanya. Karena tadi ini hubungan yang nggak mudah ini. Apalagi kalau aku komplain-komplain. Nah, dia bisa punya pemikiran yang demikian ya sama kamu. Gitu. Mana orangnya untuk beberapa ini pendiam. Kayak gitu ya. Kadang-kadang mau ini masa bodoh gitu. Akhirnya mau masa bodoh. Di sana ya. Gitu. Beberapa ini kayak yang juga agak susah dia untuk dikritik ya, beberapa gitu. Dia ini kalau mau diomongin bisa sampai 2-3 kali baru dia ngeh. Kalau sekali aja ngomong sama dia ya, untuk beberapa di sini bisa dia tuh tidak ngeh. Gitu. Oke, sebenarnya orangnya pekerja keras ya. Orangnya pekerja keras banget sesungguhnya. Orangnya ini fokus. Nah, itu yang paling ini sama dia, dari dia. Orang itu fokus. Kalau udah ngelakukan sesuatu, itu harus sampai tuntas. Nah, sama dengan keinginannya dia ke kamu ini, mengharapkan kesempatan kedua. Kalau belum dia datang sama kamu, ini orangnya bisa tuh tidak akan tenang. Untuk melihat jawaban atau mendengar jawabannya kamu, apakah kamu mengasih dia ruang, kesempatan, ini orangnya tuh nggak bakal tenang. Dia sampai bisa ngehubungin kamu. Nah, dia apa yang dia mulai itu akan berusaha untuk dia selesaikan. Kan ada tuh beberapa orang mulai semangat di awal, tapi di tengah-tengah atau di tengah-tengah itu udah mulai melempem. Nah, kalau dia ini enggak. Dia kalau kerja tuh kerja. Kalau melakukan sesuatu tuh melakukan sesuatu. Mau datang puting beliung gitu ya, topan badai, ini harus diselesaikan gitu. Pekerja keras orangnya, tekun, sesungguhnya ini tekun gitu ya. Apalagi kalau tadi dia ini bisa kamu motivasi atau bisa dimotivasi, ini tekun banget. Kalau Mari rasa orang ini hanya tinggal tunggu waktu aja ya untuk sukses. Jika terakhir kali kamu ngelihat hidupnya tuh agak nyungsep kayak gitu ya, dia hanya tinggal tunggu waktu aja. Karena tadi dia ini mau belajar, dia ini mau berusaha, dia ini orangnya mau berjuang. Walaupun dia ternyata wanita, tapi perjuangan dia sebagai gambaran seorang maskulin itu ada banget. Nah, kayak gitu, ada banget di sini. Dan ya itu tadi ya, semakin lama kalian bersama, dia itu akan semakin banyak mempelajari tentang kamu. Dia akan semakin banyak belajar mengenali tentang diri dia sendiri, gitu ya. Apalagi kalau kalian ternyata sudah pernah ngomongin tentang pernikahan, saya rasa cita-citanya dia untuk menikah dengan kamu itu tetap ada, walaupun kalian udah terpisah sekian lama. Nah, gitu ya. Apalagi kalau kamu tuh pernah menikah dengan dia, gitu, atau dalam kondisi pernikahan saat ini, ingin kembali dengan kamu, membangun lagi hubungan yang jauh lebih baik. Nah, itu ada banget. Nah, kayak gitu ya. Oke. Baik. Sekarang kita akan lihat ya. Kita akan tarik ini koin-koinnya untuk cari tahu pembacaan ini ditujukan kepada siapa. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, bisa zodiaknya kamu, bisa zodiaknya dia. Yang paling kuat di sini tuh kayaknya energi dari Leo, energi dari Cancer gitu ya. Namun kita lihat nanti energi-energi yang lainnya. Ada di sini inisial V, Venus. Ada inisial T, Tunai. Ada inisial U, Udang. Inisial J, Jason. Inisial N, Naik ya. Inisial E, Emas. Inisial M, Malam. Inisial O, Obat. Inisial F, Fanta. Inisial S, Sayur. Inisial P, Pelangi. Inisial A, Asam. Inisial K, Kantong. Itu ya untuk inisial. Baik, sekarang kita akan masuk ke
zodiak Taurus hadir di sana, Capricorn hadir, Libra hadir, Leo, Capricorn di sini, Gemini, Sagittarius, Aries hadir, Sagittarius lagi, Pisces di sini, Cancer di sini, kemudian ada Scorpio hadir, Scorpio lagi, dan yang terakhir energi dari Libra. Nah, itu aja ya. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang Mari sampaikan di sini mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.